6.500. Sementara pasukan musuh 20.000. Masih banyak kan? Bayangkan, masih tidak imbang. 3 kali lipat. Dan disinilah kecerdasan seorang siapa? Kecerdasan seorang Amr bin As. Ya. Pertama, jumlahnya kan besar, 6.000 lawan 20.000. Jelas tidak imbang. Oke, satu. Yang kedua, orang Arab, pasukan Arab itu kan tidak punya pengalaman tuh kawan-kawan untuk menyerang benteng, menaklukkan benteng, menerobos benteng. Itu belum biasa gitu. Artinya kan di sini harus coba benteng itu kan benteng yang ada di Mesir itu semua benteng Romawi kan. Umat Islam belum biasa buat benteng. Dengan demikian mereka pun sama 0% ya pengalaman dari menaklukkan, menyerang benteng musuh. Coba kalau kita pikir gimana caranya nih kalau gini. Waduh, pasukannya sedikit, kalah lah. Kedua, nggak ada pengalaman gimana cara menaklukkan atau menerobos benteng musuh. Kira-kira gimana ini caranya yang paling bagus. Nah, ternyata caranya apa? Amr bin As tidak harus bertempur langsung dengan pasukan yang ada di benteng, tapi apa? Berusaha memancing agar pasukan Romawi itu keluar dari benteng Babilonia untuk bertempur katakanlah di pinggir Sungai Nil atau ya di daratan di luar itu. Sekarang pertanyaannya, gimana cara menarik pasukan musuh supaya mereka itu supaya mereka itu bisa keluar dari benteng di Ainu Syam itu. Benteng Ainu Syam atau benteng Holocaust itu benteng strategis, tempatnya tinggi, berbukit. Sehingga kan paling Kairo itu mungkin bisa kelihatan dari Ainu Syam. Ini sangat cerdas kan benteng Romawi ini. Makanya Umar bin Khattab, Amr bin As itu berusaha berpikir keras bagaimana menarik pasukan Romawi supaya mereka keluar dari benteng. Ternyata dalam sebenarnya ada videonya bagus, tapi nggak bisa saya tayangkan di sini. Itu ada animasi bagaimana perang Heliopolis ya. Mungkin saya nanti mudah-mudahan saya share aja ya, karena agak besar MB-nya. Bahwa ternyata pasukan Amr itu bagi-bagi 3 kelompok yang dari 6.000 itu, dan dibagi tiga kelompok gitu ya. Ada satu pasukan, satu batalion itu kayak kalau bahasa Sunda apa ya? Mancing-mancing aja gitu, memancing mereka, satu batalion itu memancing mereka untuk keluar dengan cara ya mungkin diledek gitu ya, sehingga mereka keluar kan. Oke, satu batalion itu justru bersembunyi jauh dari pasukan Islam yang batalion 1. Batalion 2 adalah bersembunyi kalau salah dari daerah namanya Umudanin. Umudanin itu semacam daerah yang gampang sekali kalau orang kalah perang itu daerahnya lumayan sepi dan nanti bisa kabur ke Sungai Nil, dari Sungai Nil langsung ke Laut Merah. Sementara batalion yang 1 itu justru batalion yang dipersiapkan untuk menyerang pasukan Romawi ketika sudah menyerang bagian belakang. Jadi batalion bagian depan hanya untuk mancing-mancing saja agar mereka keluar dari benteng. Batalion 2 itu bersembunyi jauh dari tempat pertempuran. Batalion 3 menunggu dulu pasukan itu sudah, kalau 20.000 pasukan sudah keluar semua, barulah diserang dari belakang. Artinya apa? Dikepung ya, dari depan dipancing, di tengah biarin dikosongin, sehingga pasukan musuh terpancing untuk ngejar-ngejar yang satu batalion kecil itu. Padahal
Di belakang itu sudah ada pasukan, satu batalion memukul dari belakang. Artinya ketika peperangan terjadi, itu kan hanya satu batalion yang berperang. Batalion yang kedua kan bersembunyi, batalion ketiga juga bersembunyi sebenarnya. Namun ketika sudah ya 20.000 lawan hanya satu batalion kan tentu tidak imbang peperangan ini. Nah, dalam kondisi demikianlah maka satu batalion yang bersembunyi di gunung, di bukit dengan komandan Kharijah binti Khudzafah itu segera menyerang bagian belakang pasukan Romawi. Tentu ini mengagetkan kan, coba. Mengagetkan sekali pasukan Romawi yang asik menyerang ke depan, tiba-tiba diserang dari belakang. Disinilah mereka kabur, lari. Pasukan suruh cari lari ke mana? Nah, ini ke desa namanya Umudanin. Umudanin ini katakanlah daerah yang nggak ada peperangan, sehingga mereka lari ke daerah Umudanin untuk apa? Bersembunyi. Padahal di sana sudah ada batalion yang siap mengeksekusi. Jadi gimana ya? Di depan diserang, di tengah biarkan, tapi di belakang diserang. Kacaulah, mereka melarikan diri ke gunung. Di gunung dihantam oleh batalion kepemimpinan Kharijah binti Khudzafah. Kacau, banyak yang terbunuh, banyak yang terluka, ya, karena keberanian pasukan Islam. Dan tentu yang tersisa, yang selamat itu lari ke mana? Ke benteng Babilonia. Artinya, ketika sisa pasukan Babilonia sisa Romawi sudah pada bersembunyi di mana? Di benteng, maka pasukan Islam tinggal melakukan ini senjata utama pasukan Muslim pengepungan total. Dikepung total benteng gitu dari semua arah, tidak bisa. Dan tetapi tidak mau juga menyerang dengan semacam pelempar, kalau kita mah kayak mortir gitu kan, belum ada mortir itu ya. Enggak. Padahal sebenarnya pasukan Islam sudah punya semacam mortir, batu panas dilempar itu, tapi nggak mau katakan. Kenapa? Karena mereka nggak mau, biarkan aja. Pokoknya yang penting melakukan pengepungan sehingga logistik pasukan Romawi, apalagi komunikasi, bala bantuan pasukan Romawi kan terhenti. Jadi yang dikejar oleh pasukan Islam adalah menurunkan mental para pasukan Romawi yang terkepung. Berapa lama itu pengepungan benteng Babilonia? Itu hampir 1 bulan namanya. Bayang, dikepung total oleh barangkali kalau mungkin tewas 500 oleh 6.000 pasukan Muslim. Inilah yang membuat muka kuis Ustadz ini mau kuis atau namanya apa ini? Ini sebagai raja atau penguasa Mesir dari Romawi itu ternyata lempar anduk, kawan-kawan. Capek juga ya, coba sebulan nggak bisa dikepung, lebih daripada isolasi mandiri kan. Kalau isolasi mandiri mungkin masih GoFood bisa kan, bisa ini nggak bisa, total nggak bisa kemana-mana, total terkurung. Maka sang penguasa Mesir Romawi pun mengirim surat mengirim utusan kepada Amr bin As untuk apa? Untuk berdamai atau melakukan perundingan, ya. Oke lah, kata Amr bin As, oke. Nah, siapa yang dipilih untuk sebagai jubir dalam perundingan antara Romawi dan Islam adalah sahabat Ubadah bin As-Samit. Ini seorang sahabat besar yang diberi tugas untuk sebagai juru runding, ya. Dalam perundingan itu Ubadah Samit diberi 1 dari 3 pilihan kepada orang Romawi. Jadi memberikan 1 dari 3 pilihan kepada Romawi. Pertama, masuk Islam.
Kalau nggak mau masuk Islam, ya harus bayar jizyah. Kalau tidak, terpaksa harus perang sampai titik darah penghabisan. Ini kan menarik, coba. Artinya, ya, oke, masuk Islam. Kalau nggak mau Islam, bayar jizyah. Kalau nggak mau, ya udah, kita bertempur sampai detik penghabisan kuota Zoom habis. Itu. Gimana Romawi? Pilihan pertama ditolak. Beratlah, orang Romawi kan Kristen ya. Nggak mungkin lah masuk Islam. Pilihan kedua, gengsi juga. Ngapain saya bayar? Jizyah. Sehingga mereka pilihan ketiga. Oke, kita perang terus dengan pasukan Muslim.